Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarahan yang dilarang. Berarti ada kemarahan yang tidak dilarang. Masalahnya saudara, kemarahan yang tidak dilarang itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terus bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya aja masih masuk kepada kemarahan yang dilarang. Awalnya kemarahannya boleh. Apakah orang Kristen boleh marah? Boleh? Boleh. Boleh. Asal katanya, jangan sampai matahari terbenam. Sebelum jam 6, damai dulu ya. Bukan itu. Arti dari matahari terbenam itu jangan sampai kita dikuasai oleh emosi. Nah, biasanya kalau marah cenderungnya apa? Emosi. Kata-katanya tinggi, lalu tajam, menusuk sana nusuk sini. Makanya akhirnya larinya dari yang diizinkan menjadi dilarang. Kenapa? Karena ya emosi. Yang kedua, saudara, kemarahan yang boleh diizinkan itu adalah kemarahan yang tidak merasa diri lebih benar. Nah, ini nggak gampang. Biasanya orang marah itu merasa dirinya benar, lu yang salah. Nah, akibatnya yang ketiga menghakimi. Makanya saudara, kita belajar dari khotbah di bukit ini, Yesus ajarkan gak usah lah, jangan marah lah. Kenapa? Karena kemarin kita dengar dari Pak Peri, kemarahan manusia selalu membuahkan kejahatan. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus di dalam diri kita, ada buah roh yang namanya kesabaran. Wah, dulu saya orangnya problem emosi banget. Nggak kelihatan di mimbar, nggak kelihatan waktu konseling gitu. Orang-orang dekat saya, istri saya, keluarga saya tahu betapa saya problem emosi. Wah, nggak bisa begini Tuhan, kalau begini bisa bahaya. Saya masuk terus ke dalam kemarahan yang dilarang terus. Dan akibatnya bahaya. Tapi puji Tuhan, setelah saya tahu identitas saya, setelah saya tahu Tuhan taruh rohnya dalam hidup saya, sudah mulai ngalami perubahan. Dulu di jalan udah liar, nggak bisa ditintinin, nggak bisa dipotong, udahlah sikat sana sikat sini, berantem gitu. Tapi belajar apa? Belajar bertumbuh dalam buah Roh Kudus. Ada di dalam diri kita masing-masing ya. Nah, itu saya coba mengingatkan kembali supaya khotbah di bukit ini jangan hanya kita dengar lupa. Jadi setiap minggu, misalnya minggu depan siapa, Pak Bobi, dia akan sedikit mengulang khotbah yang minggu ini. Nah, ya, supaya paralelnya nyambung. Nah, pagi hari ini kita mau lanjut Matius 5 ayat 23 sampai 26. Saya akan baca ayat huruf yang hitam, saudara merah ya, bergantian bersama-sama. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Sama-sama, 2, 3. Nah, ayat-ayat ini merupakan sambungan dari khotbah kemarin tentang kemarahan yang dilarang. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mempersembahkan sesuatu. Nah, kenapa dikatakan pada waktu itu biasanya orang Israel mempersembahkan sesuatu karena mau ganti penebus dosa, ada korban ini dan sebagainya. Nah, dalam konteks sekarang kita bisa berdoa. Waktu kita berdoa, tiba-tiba teringat sesuatu nih dengan orang lain. Nah, ya, katanya ayo tinggalin dulu. Jangan lanjutin, tinggalin ya. Engkau bereskan dulu. Baru kalau udah beres, katanya persembahkan lagi persembahan yang kamu mau persembahkan. Segeralah katanya,
Berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sama-sama, 2, 3. Nah, dalam khotbah ini kita akan coba bedah pelan-pelan, walaupun mungkin tidak terlalu dalam, paling tidak kita tahu esensinya. Nah, judul atau tema pagi hari ini adalah berdamai. Katakan sama-sama, berdamai, berdamai. Kenapa berdamai, saudara? Karena konflik pasti dapat terjadi. Kita tidak bisa menghindari konflik, nggak bisa. Sehebat-hebatnya kita, sekudus-kudusnya kita, pasti ada pengaruh-pengaruh dari luar untuk memicu kita terjadinya konflik. Nah, konflik itu bisa terjadi antara apa? Misalnya ya ini dia, dalam rumah tangga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami istri, anak dengan anak, teman dengan teman, pasti terjadi dimanapun, saudara, dimanapun. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Ketika dia masuk ke gereja, kok terjadi konflik ya? Kok terjadi konflik? Gereja kan nggak boleh konflik. Enggak, di gereja pun bisa terjadi konflik. Di dalam rumah bisa terjadi konflik. Suami istri bisa terjadi konflik. Berapa tahun saudara sudah menikah? Coba hitung. Apakah konflik itu nggak ada lagi? Oh nggak ada Pak, kami nggak ada. Bukan nggak ada. Sengaja dibiarkan, didiamkan, dianggap tidak ada. Tapi sebetulnya ada. Kalau kita mau buka, waduh sebetulnya saya nggak sepakat Pak. Sebetulnya saya nggak setuju Pak. Dengan pasangan saya ngomong begini. Tapi Pak, apa boleh buatlah daripada, udahlah. Ngalah aja deh, ngalah aja. Itu bukan berarti nggak ada konflik Gitu. Dimanapun ada konflik. Ini harus sadar dulu. Kenapa? Karena kita masih manusia. Nanti kalau kita sudah diubahkan, ketika Yesus datang kembali kedua kali, atau kita diangkat lebih dulu, meninggal, nah udah gak ada konflik. Gak ada konflik. Tapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, kemana saja kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya konflik. Ada yang nggak pernah konflik? Angkat tangan. Saya minta maju ke depan untuk kasih tipnya. Pasti setiap kita pasti konflik. Konflik terjadi di mana-mana biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Nggak bisa, saudara. Konflik-konflik itu kalau dibiarkan jadi gunung es. Yang satu saat bisa meledak, entah tidak tahu kapan, dan kita tidak tahu akibatnya seperti apa. Contoh bangsa kita Indonesia dalam beberapa waktu yang lalu. Itu konflik-konflik yang dibiarkan tanpa diselesaikan dengan sebenar-benarnya. Walaupun ada banyak muatan-muatan dan sebagainya. Tapi konflik itu. Nah, dalam konteks ini kita sebagai keluarga, baik keluarga inti, suami istri, orang tua, anak-anak, sama komunitas gereja bisa terjadi konflik. Bisa terjadi konflik. Saran saya, jangan didiamkan. Gimana dong Pak? Kalau nggak didiamkan caranya bagaimana? Nah caranya kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi saudara, poin yang kedua adalah kita mesti belajar peka sama suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ditaruh dalam diri kita. Misal contoh gini, saya konflik sama istri saya. Biasanya manusianya mulai muncul walaupun
Kami pendeta mulai muncul, kamu salah, kamu nggak ngerti saya, bla bla di dalam hati ini mulai kita mengizinkan begitu banyak suara yang masuk ke dalam pikiran kita. Ada suara Roh Kudus, ada suara diri sendiri, ada suara pasangan kita, ada suara dunia, ada suara si jahat, campur aduk saudara. Campur aduk. Dia memang dia mesti begini. Nah, ketika kita tidak peka sama Roh Kudus, saudara, maka kita nggak akan pernah bereskan. Roh Kudus itu menyadarkan kita. Nah, ini salahnya. Orang Kristen ini udah terbiasa apa? Menganggap konflik itu tidak ada pengaruhnya dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan orang lain. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, doa. Padahal kita lagi konflik, tapi anehnya kita masih bisa berdoa. Anehnya, orang Roh Kudus nggak bisa, kamu beresin dulu. Iya, tapi Tuhan bicara juga dong sama dia gitu. Kita minta Tuhan ngomong juga sama dia. Tuhan lagi ngomong sama kita. Ayo melangkah. Enggak bisa. Dia yang salah kok. Tapi ya kita masih bisa berdoa, kita masih bisa baca Alkitab, kita masih memuji menyembah Tuhan, kita masih bisa beribadah, dan kita masih bisa melayani. Keren enggak? Kata firman Tuhan apa? Tinggalin dulu katanya. Stop. Beresin dulu. Kenapa nggak ada gunanya? Nanti kamu kecewa sendiri. Wah, aku udah doa kok nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena belum beres. Makanya kita perlu belajar peka sama Roh Kudus. Kita harus belajar peka dan taat. Oh iya, ya udah. Tapi saya nggak salah loh Tuhan. Enggak, aku suruh kamu beresin kok. Aku suruh kamu minta maaf. Sulit sudah. Sulit, kenapa? Karena suara yang salah itu udah terlalu banyak ke dalam pikiran kita. Dan kita masuk pelan-pelan kepada kemarahan yang dilarang, membenarkan diri sendiri. Ayo, come on, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya konflik, siapa yang salah? Halo? Bisa bunyi kalau satu orang? Kalau bunyi berarti dua-duanya salah. Dua-duanya salah di hadapan Tuhan, nggak bilang Tuhan saya lebih benar loh. Karena dia yang dulu, dia yang mulai. Nggak ada. Capnya sama capnya. Adam, Hawa, yang makan buah yang dilarang Tuhan siapa? Lebih dulu? Adam atau Hawa? Adam atau Hawa? Yang makan buah dulu siapa? Hawa. Bukan Adam, Hawa makan lalu kasih Adam. Yang disalahkan siapa? Adam. Adam nggak protes, Tuhan salah. Bukan saya loh, istri saya dulu. Nggak bisa saudara. Jadi dalam konflik itu bukan soal benar atau soal salah, tapi soal respon kita untuk mentaati Roh Kudus. Ayo beresin. Salah satu penghalang terbesarnya adalah merasa diri lebih benar, yang membuat jadi geng. Nggak mungkin lah. Nanti kalau gua minta maaf, dia nanti kurang ajar, dia ngelunjak, dia ini dan macam-macam. Salah, saudara. Salah. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, salah kan? Manusia jatuh dalam dosa nih, salah. Udah nggak punya kemampuan untuk bisa datang sama Tuhan. Tuhan salah gak? Sama manusia? Enggak kan? Tapi siapa yang mulai? Siapa yang mulai berdamai? Tuhan. Tuhan datang ke dalam manusia nih. Untuk apa? Terjadinya perdamaian. Nah, anak-anak Tuhan tuh harus tiru seperti itu. Kalau tunggu manusia datang sama Tuhan, nggak bisa. Kalau tunggu pasangan kita datang sama kita, nggak bisa. Tapi enak banget Pak,
Dia melulu, saya dulu terus ngalah, terus ngalah, terus ngalah, terus ngalah. Nah masalahnya kita mau ikutin pasangan kita, ikutin teman kita yang lagi konflik, atau kita lagi mau praktek nih karakter Tuhan nih yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Nggak mudah, serius, tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Nah, jadi saudara belajar peka nih, peka. Kenapa kalau nggak peka, saudara, efeknya bahaya. Ntar kita akan jelaskan. Yang ketiga, segera berdamai. Katakan 2, 3, segera berdamai. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Tinggalkan. Keren ya kalau kita praktek firman Tuhan nih. Misalnya saya lagi khotbah, ada konflik yang belum beres, nggak diselesaikan. Di dalam roh nggak tahu loh saudara. Saudara cuma lihat penampilan saya, saudara cuma dengar kata-kata saya, tapi spirit nggak tahu. Di balik perkataan saya kagak tahu. Ada gak kemarahan, kekecewaan, penghakiman, kebencian. Jadi waktu kita dengar, itu masuk ke dalam diri kita. Kita nggak ngerti itu. Makanya saudara, saya hati-hati. Dulu mah nggak terlalu peduli, walaupun sudah ada. Kami sering konflik dulu, kalau konflik lah. Yang luar biasanya mau khotbah konflik. Tapi herannya Tuhan udah latih saya nggak bisa. Sebelum saya beresin. Beresin, saya mau pelayanin, nggak bisa nih khotbah nih, ribut nih. Walaupun setelah khotbah, saya pancing lagi supaya ribut lagi gitu. Kenapa ego? Tapi saya sadar kalau saya nggak beres, saya nggak boleh nih. Kenapa? Kalau saya nyampaikan sesuatu, hati saya nggak beres. Waduh, berapa banyak benih-benih yang salah yang saya lepaskan. Ini bisa terjadi di keluarga loh. Orang tua, suami istri konflik, atmosfer rumah tangga, tanpa sadar anak saudara terima. Ayo, please, jangan perpanjang masa konflik. Kalau perpanjang masa STNK harus, SIM harus ya. Tapi konflik jangan diperpanjang. Segera beresin, selesai. Berani pikul salib. Tuhan aku nggak salah, nggak apa-apa. Kata Tuhan, aku kok yang mulai. Kamu yang salah, aku yang datang, kata Tuhan. Nah, konsepnya dirubah. Segera berdamai katanya, segera berdamai. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat tadi bahwa kalau kamu tidak segera berdamai, nanti kamu akan diserahkan kepada hakim. Nah zaman dulu kan bangsa Israel ini dijajah sama kerajaan Romawi. Jadi ada aturan-aturan mainnya pengadilan-pengadilan Romawi itu. Misalnya satu orang Yahudi konflik ribut gitu. Tapi kalau udah ada kaitannya dengan aturan Romawi, si orang Yahudi ini bisa menyerahkannya ke hakim. Si Romawi ini. Dan kata firman Tuhan, maka kamu akan ditahan sampai selesai urusanmu. Itu pada waktu itu. Nah konteks sekarang orang percaya, sesama orang percaya, suami istri kan gak mungkin lagi konflik, langsung masukin ke hakim dan sebagainya. Walaupun ada proses-proses seperti itu. Karena mereka nggak ngerti. Nah maksudnya apa saudara? Maksudnya kalau kita nggak segera berdamai, maka apa katanya? Efesus 4:27, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Konflik yang tidak diselesaikan, engkau sedang memberikan kesempatan kepada iblis, engkau sedang memberikan keuntungan kepada dia. Untuk apa? Untuk mencuri. Ingat, Yesus berkata, aku datang supaya kamu punya hidup yang berkelimpahan. Tetapi si pencuri datang untuk, berapa banyak
kita dicuri. Damai sejahtera, sukacita, wah macam-macam saudara. Kenapa? Karena kita beri kesempatan. Pak bisa Pak, saya masih bisa pelayanan secara jasmani. Secara penampilan luar. Tapi Anda nggak lihat di alam roh. Ingat loh, Anda nggak lihat di alam roh. Kalau ada banyak celah-celah, ada banyak lobang-lobang yang di mana iblis bisa ambil ini ya. Enggak Pak, kami enggak apa-apa. Bohong sudah. Saudara dieman dah, suami istri seharian. Dieman aja. Pasti ada sesuatu kerugian. Kan ada orang suami istri senang tuh. Nggak ngomong 3 hari gitu kan. Seminggu. Kalau ada perlu pakai surat aja. Tulis di kertas gitu ya. Ini ada kisah. Suami istri konflik saudara. Nggak ngomong. Padahal suaminya besok pagi-pagi mesti bangun pagi karena mesti ke airport. Tapi karena sama-sama gengsi enggak ngomong. Ngomongnya pakai tulisan. Tolong saya, bangunkan saya jam 5. Jam 6 saya mesti berangkat ke airport. Tulis kertas, taruh di meja makan. Isinya lihat, besok pagi isinya udah bangun, 4:30. Jam 5 dia tulis kertas, bangun udah jam 5. Nggak bangun saudara, terlambat kamu ya. Kamu marah, jangan korbankan keluarga dong, saya ini pergi bisnis. Loh aku udah jawab, kamu aja kagak lihat. Ada banyak kerugian kalau kita tidak bereskan. Segera bereskan. Ini satu gambaran, saya senang dengan coba memodifikasi gambar ini. Kita mau dekat sama Tuhan. Tapi karena kita ada celah, ada konflik-konflik yang belum selesai, itu ditarikin. Memang secara rohani nggak kelihatan, secara jasmani enggak Pak, saya masih bisa angkat tangan, enggak Pak, saya masih bisa berdoa. Saudara kalau pertama kali, aduh susah banget ya, hati gue kok, aduh nggak bisa ya. Tapi kalau saudara paksakan terus kelihatan jadi bisa. Padahal itu kamuflase, itu tipuan, tetap ada di dalam gelap. Misal contoh nih, kita gelap, mati lampu gelap gitu. Awal-awal kita nggak bisa lihat. Coba lihat aja, kira-kira 15 menit. Sudah bisa melihat. Kenapa? Karena udah terbiasa di dalam kegelapan. Jadi ada banyak tarikan-tarikan si jahat. Kenapa? Ada celah. Ya Pak, saya sih mau beresin Pak. Tapi kalau dia nggak mau gimana Pak? Bukan urusan kita. Karena firman Tuhan bilang, jika kamu teringat apa yang ada di dalam hati saudaramu, bereskan. Nggak usah pusing dia. Dia mau terima, dia mau damai, dia mau no problem. Yang penting ketika Roh Kudus bicara sama kita, oh ya, Tuhan bertanggung jawab sama saya, supaya saya bereskan. Nah sekali lagi ini tidak mudah. Tidak mudah seperti apa yang saya katakan. Karena berkali-kali saya jatuh bangun. Tapi jujur saudara, ketika saya mulai ngerti, oh iya. Mulai mengalami peningkatan. Ketika saya mau marah, saya mulai diem. Saya nggak mau keluar kata-kata, saya diem. Kenapa? Karena kemarahan kita seringkali tadi 3 yang saya bilang. Dikuasai emosi kita, merasa diri lebih benar, dan ada penghakiman. Bukan hakimi kita, ngakimi orang lain. Nah diem, tenang. Bahasa roh, nyanyi, nyembah. Gitu. Supaya apa? Supaya bisa handle. Nah kalau seandainya ada pernyataan-pernyataannya damai.
tidak nusuk, tidak melukai. Nah saudara, kita mesti beresin. Segera. Jangan tunda-tunda lagi. Semakin tunda, semakin lama, semakin banyak kerusakan. Kita terpisah dari Allah. Konfliknya tajam, nggak bisa diselesaikan. Kita manusia harus masuk neraka, terima hukuman, murka Tuhan. Tapi luar biasa, Tuhan yang kasih adanya, dia datang, menjelma menjadi manusia, namanya Yesus, mendamaikan kita. Kita kapan aja bisa datang sama Tuhan. Kapan aja. Pak, kalau lagi marah apakah Tuhan tolak saya? Enggak. Tuhan tidak pernah tolak. Jangankan kita marah, jatuh dalam dosa, kita datang sama Tuhan aja, Tuhan welcome. Tapi apa masalahnya Pak kalau saya lagi marah, saya lagi kecewa, saya lagi kesel, saya datang sama Tuhan, Tuhan terima, apa masalahnya? Masalahnya si jahat. Engkau sedang buka celah. Dia makanya dicuriin. Masa sih Tuhan gak bisa jaga saya? Tuhan udah kasih Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya dia bilang, beresin. Tuhan udah kalahkan iblis di kayu salib. Sekarang giliran kamu kalahkan. Caranya apa? Tutup. Nah saudara, ketika kita ngerti konsep ini, oh iya ya, Tuhan udah damain saya loh. Padahal harusnya gak bisa berdamai. Gak bisa berdamai. Mau pakai apa gak bisa berdamai. Tapi hanya darah Yesus. Dan luar biasa, roh damai itu di dalam diri kita. Yang menolong kita untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Nah, sebuah statement, kita mau baca sama-sama statement. 2, 3. Yesus sudah mendamaikan Allah dengan kita. Maka kita pun harus berdamai dengan orang. Nah, kata kita ganti saya. 2, 3. Yesus sudah mendamaikan Allah dengan saya. Maka saya pun harus berdamai dengan orang lain. Jadilah pembawa-pembawa damai di tengah-tengah keluarga. Konflik boleh? Boleh. Tapi harus segera beres. Saling mengampuni, saling menerima, saling mendoakan. Kalau ada kata-kata kasar, ya saling minta maaf dan sebagainya. Beresin. Enggak boleh ada celah, enggak boleh. Matahari terbenam itu bukan berarti hitungan jam, bukan saudara. Matahari terbenam itu artinya sedetik pun ketika kita marah dikuasai oleh problem emosi, itu matahari terbenam. Jadi beresin saudara. Berdamai. Lebih enak damai kan? Daripada konflik. Nah, Tuhan baik. Dia sudah mendamaikan kita dengan Tuhan. Ada damai, ada roh damai, ada damai sejahtera dalam diri kita. Dan kita bisa jadi pelaku pembawa damai.